Baru-baru ini timnas Indonesia dirumorkan bakal melawan Uruguay dalam sebuah pertandingan uji coba, di mana rumor itu pertama kali muncul saat duta besar Uruguay untuk Indonesia mengunjungi Kemenpora. Intinya, mereka ingin mengadakan pertandingan persahabatan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Tapi sebelum Uruguay, PSSI ternyata sudah menyiapkan beberapa tim untuk nantinya diajak beruji coba. Tak main-main, salah satu tim yang diajak adalah tim tersukses di ajang Piala Dunia, yakni Brasil. Soal ini ternyata mendapatkan sambutan hangat dari legenda mereka, yakni Kakak. Mantan pemain AC Milan tersebut setuju jika seandainya negaranya melawan timnas Indonesia. Jika terjadi, maka Brasil akan bersaing dengan Uruguay demi menjalani pertandingan melawan timnas Garuda. Lantas negara mana yang kemungkinan besar dipilih oleh Indonesia? Berikut ini adalah prediksinya. Teman-teman, kalau Brasil, wah ini suatu hadiah yang sangat bagus sekali buat para supporter timnas Indonesia, teman-teman. Karena memang sudah lama sekali kita mengiming-imingi ya, kalau bisa timnas Indonesia lawan negara-negara top. Ya, pada bulan September nanti, jadwal dari timnas Indonesia masih kosong. Itu terjadi karena mereka sudah tidak bermain lagi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Momen inilah yang pastinya akan dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjalani laga persahabatan. Selain laga persahabatan, pertandingan tersebut juga bisa menjadi ajang persiapan jika Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Babak itu sendiri akan dimainkan pada bulan Oktober. Jika demikian, maka timnas Indonesia akan mencari lawan uji coba, tim yang berasal dari Timur Tengah. Saat ini sudah ada tim yang dirumorkan bakal menjadi lawan dari Jaitses dan kawan-kawan. Tim tersebut adalah Kuwait dan Lebanon. Oh wow, Kuwait itu Coach Patrick Kluivert pernah latih ya, teman-teman. Wah, kalau benar-benar ini terjadi, negara-negara top sepak bola mau ikut. Selain dua tim tadi, sejatinya masih ada tim lain yang sempat dikabarkan menjadi lawan dari timnas Indonesia. Mereka adalah Rusia, Uzbekistan, dan Tajikistan. Jika ini terrealisasi, maka sistem pertemuannya berformat turnamen mini. Tapi untuk peluang bertemu dengan tiga negara tersebut tampaknya bakalan sulit terjadi. Alasannya adalah karena PSSI belum memberikan respon apa-apa dan masih fokus untuk timnas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Wah teman-teman, ini sesuatu yang menggairahkan buat kita nih. Jika melihat situasi yang terjadi, Indonesia tampaknya tak akan pernah kesulitan untuk mencari lawan uji coba. Jika dulunya Indonesia yang mencari, kini situasinya justru sebaliknya. Karena ternyata ada beberapa negara yang ingin merasakan kekuatan dari timnas Indonesia, khususnya Rusia yang beberapa waktu lalu mengirimkan surat untuk ajakan mengadakan pertandingan persahabatan. Wah, ini seru nih teman-teman. Timnas Indonesia mulai diminati beberapa negara ya untuk pertandingan persahabatan. Ini makin seru, makin membuat kita itu bergairah. Perkembangan ajakan Uruguay kepada timnas Indonesia. Oh, ini yang kita tunggu nih. Tim terbaru yang terkonfirmasi ingin melawan Indonesia adalah timnas Uruguay. Kabar ini sendiri berasal dari Menpora waktu mereka dikunjungi oleh Kedutaan Besar Uruguay di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Duta Besar Uruguay, yakni Cristina Gonzalez, ingin melihat negaranya bermain melawan timnas Indonesia. Soal waktunya kemungkinan besar adalah tahun 2026. Karena kebetulan tahun ini timnas Uruguay juga masih sibuk untuk menjalani pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia. Laga melawan Indonesia sendiri bisa dijadikan Uruguay sebagai ajang persiapan untuk menyambut Piala Dunia, karena kemungkinan besar mereka akan lolos ke turnamen tersebut. Kini tinggal bagaimana respon dari PSSI, apakah mau diajak bertanding oleh Uruguay atau tidak. Yang pasti PSSI mau-mau saja, asalkan waktunya cocok dan tidak mengganggu agenda yang lain. Iya, betul itu. Itu juga harus dipertimbangkan ya teman-teman. Karena jadwal para pemain ini sangat padat sekali teman-teman. Dan untuk menghindari jangan sampai ada yang cedera parah, karena dua pertandingan ini makin timnas dekat. Brasil muncul sebagai tim lain yang bisa menjadi lawan timnas.
Wah. Sebelum Uruguay mengajak, PSSI sejatinya sudah merencanakan ingin mengundang beberapa negara untuk menjadi lawan dari timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Erick Thohir setelah sukses mengundang timnas Argentina ke tanah air. Dari tim yang diincar, Erick Thohir mengincar 3 negara, yakni Portugal, Maroko, Brasil, dan Portugal. Yeay. Ketua PSSI itu juga mengklaim jika semua tim tersebut telah memberikan respon yang positif. Saya sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, Brasil, dan Portugal. Maroko. Tapi kami hanya pilih salah satu lawan setiap tahun. Kalau kami melawan tim kayak mereka terus, kapan Indonesia naik rankingnya? Ini sebuah kehormatan bagi kami. Artinya, pertandingan besar seperti ini hanya bisa dilakukan sekali. FIFA Matchday akan diisi untuk memperbaiki ranking. Ini bagian untuk membangun mental pemain Indonesia melawan pemain-pemain besar. Kata Erick Thohir dikutip dari Tempo. Penting sekali itu teman-teman. Membangun mental para pemain karena bertemu dengan pemain-pemain kelas atas itu sangat penting sekali. Jika harus memilih, tampaknya Brasil menjadi tim yang cukup menarik. Alasannya adalah karena mereka menjadi tim tersukses di ajang Piala Dunia, sehingga bakal menjadi tantangan bagi Indonesia. Apakah mampu memberikan perlawanan atau tidak? Harusnya sih bisa, mengingat performa timnas Brasil dalam beberapa tahun terakhir terus menurun. Itu terjadi karena mereka masih dalam tahap proses regenerasi. Waduh. Tapi Brasil kan diisi pemain-pemain muda yang sangat-sangat luar biasa. Mereka bermain di klub-klub top Eropa, teman-teman semua. Jadi kita jangan anggap sepele mereka tuh. Kakak setuju jika Brasil melawan timnas Indonesia. Wah. Saat ini Brasil baru saja ditinggal oleh pelatihnya, yakni Dorival Junior. Pelatih berusia 63 tahun tersebut setelah kalah 4-1 lawan Selecao dibantai Argentina dengan skor 4-1. Sebagai gantinya, Federasi Sepak Bola Brasil langsung menunjuk Carlo Ancelotti. Harapannya mantan pelatih Real Madrid tersebut bisa membawa kejayaan bagi timnas Brasil yang dalam beberapa tahun ke depan kembali bersaing untuk memperebutkan gelar juara, entah itu Piala Dunia maupun Copa America. Yap. Berhubung masih baru, maka Carlo Ancelotti membutuhkan staf pelatih. Soal staf pelatih, dirinya bisa mengajak mantan anak asuhnya untuk bergabung. Anak asuh yang dimaksud adalah Ricardo Kaká. Kebetulan Kaká juga bersedia jika diajak untuk bergabung ke timnas Brasil. Jika tim merasa saya bisa membantu dalam kapasitas apapun, saya rasa saat ini saya siap. Saya sudah mempersiapkan diri. Sejak saya pensiun, saya ingin mempersiapkan diri. Saya mengambil kursus bisnis olahraga di Harvard, juga mengikuti kursus kepelatihan dari CBF. Saya punya pengalaman bersama tim nasional dan pernah tampil di Piala Dunia. Jika kesempatan itu datang, saya siap kembali untuk melayani tim nasional Brasil, kata Kaká pada media. Luar biasa itu. Teman-teman, mau negara-negara, mau Uruguay, Argentina, mau Uruguay atau Brasil. Lebih lanjut, jika bergabung ke timnas Brasil, Kaká setuju-setuju saja jika negaranya melawan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena dirinya pernah mendapatkan pengalaman luar biasa waktu berkunjung ke tanah air. Intinya, mantan pemain AC Milan tersebut kagum dengan fans sepak bola yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan cintanya untuk saya saat ini. Ini pertama kali saya ke sini dan tidak akan melupakan momen ini. Sejak saya datang ke Indonesia, di bandara disambut banyak supporter di sana. Terima kasih atas sambutan meriahnya, kata Kaká melanjutkan. Teman-teman, kalau ini benar-benaran terjadi, waduh, saya yakin nih GBK akan padat ini. Lebih lanjut, jika timnas Indonesia kembali melawan tim besar, hampir dipastikan membuat negara-negara ASEAN makin iri. Alasannya adalah karena mereka tidak mampu melakukannya. Tapi yang pasti, Indonesia tak akan peduli akan hal itu. Karena fokus utama saat ini adalah meningkatkan level untuk bersaing ke ajang yang lebih tinggi lagi. Salah satu cara untuk menaikkan level tersebut adalah dengan melawan tim-tim besar langganan Piala Dunia. Jadi itulah saat Brasil siap bersaing dengan Uruguay demi bisa melawan timnas Indonesia di pertandingan persahabatan. Bahasanya ini sudah berbeda ya teman-teman. Waduh, kalau kita melihat seperti ini, rasa-rasanya makin menambah semangat kita ya teman-teman menonton permainan timnas Indonesia ya. Kalau rumor ini benar-benar
jadi kenyataan antara Uruguay atau Brazil mau lawan Indonesia, waduh, ini akan menjadi sebuah ajang yang sangat-sangat memukau kita semua ya teman-teman. Ini meskipun sebagai laga persahabatan atau FIFA Match Day, ini akan membuat kita itu makin bergairah. Karena mengingat Brazil ini dihuni oleh para pemain muda yang berkiprah di klub-klub top Eropa. Dan saya tidak membayangkan kalau timnas Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bertanding melawan mereka. Wah, ini akan membuat heboh se-Asia Tenggara ini teman-teman semua. Karena Indonesia mampu mengundang negara-negara seperti Brazil atau Uruguay untuk bertanding teman-teman. Saya sangat setuju teman-teman dengan timnas Indonesia berhadapan dengan tim-tim besar seperti Brazil, Uruguay atau Portugal atau Belanda. Itu akan membuat semangat para pemain Indonesia itu makin bertambah. Itu akan membuat mental para pemain timnas kita itu makin kuat. Karena dengan berhadapan dengan tim-tim besar itu akan membuat kita mengukur sudah sejauh mana kekuatan kita. Sudah sejauh mana kerjasama tim kita. Dan ini membuat kita lebih siap untuk menghadapi kompetisi-kompetisi resmi yang diselenggarakan di tahun-tahun yang ke depan ya teman-teman semua. Ya, kita berharap rumor ini jadi kenyataan. Kita berharap ini bisa diperjelas arahnya kemana oleh PSSI melalui kepemimpinan Pak Erick Thohir untuk memperkuat. Kira-kira rumor ini benar akan dijadikan kejelasannya atau tidak nih? Atau hanya sekedar rumor yang berseliweran saja. Nah, saya berharap salah satu dari kedua negara ini bisa. Dan kita juga lihat bahwa sudah ada kerjasama antara Indonesia dan Belanda untuk memajukan sepak bola Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali buat masa depan sepak bola kita teman-teman semua. Karena kita lihat bahwa sepak bola ini adalah salah satu cabang olahraga yang membuat semua masyarakat dari berbagai jenis kalangan itu terhibur teman-teman semua. Dan kita juga, saya juga, teman-teman juga pasti terhibur. Apalagi ini berkaitan dengan negara kita, timnas kita, pasti kita akan mendukung habis-habisan teman-teman. Dan ya, kita lihat bahwa di bulan depan ini kita akan melakoni 2 laga terakhir untuk fase kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Kita berharap Indonesia bisa membawa hasil positif, dalam arti Indonesia bisa menang lawan Cina dan bisa memetik poin pada saat lawan Jepang nanti. Karena ini adalah 2 laga yang sangat-sangat menentukan. Ya, kalau kita tidak bisa lolos secara langsung, minimal kita lanjut ke round keempat ya teman-teman. Karena peluang kita masih bisa. Doakan yang terbaik buat para pemain timnas Indonesia. Doakan yang terbaik buat sepak bola Indonesia supaya terus bergema hingga ke penjuru dunia teman-teman semua. Peace.